warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaviana dari SMK Yadika Kalijati. Saya berasal dari kota Subang. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman tentang berlalu lintas. Berikut adalah beberapa contoh rambu lalu lintas beserta artinya. Yang pertama di sini ada rambu larangan. Saya akan memberikan contoh rambu larangan masuk yang berbentuk lingkaran merah dengan garis tengah putih, menandakan kendaraan dilarang masuk ke jalan tersebut. Dan contoh kedua ada rambu larangan parkir dengan berbentuk lingkaran merah dengan P garis diagonal, menandakan dilarang parkir di area tersebut. Dan yang kedua ada rambu peringatan. Di sini saya mengambil contoh rambu peringatan belok, yaitu berbentuk segitiga kuning dengan garis hitam, menandakan ada tikungan tajam di depan. Dan contoh kedua ada rambu peringatan menyempit yang berbentuk segitiga kuning dengan gambar jalan menyempit yang menandakan jalan di depan akan menyempit. Yang ketiga ada rambu petunjuk. Di sini ada rambu petunjuk arah yang berbentuk persegi panjang hijau dengan nama tempat, memberikan informasi arah dan jarak ke tempat tertentu. Dan yang kedua ada rambu penunjuk fasilitas yang berbentuk persegi panjang biru dengan gambar fasilitas, menandakan adanya fasilitas tertentu seperti tempat istirahat, SPBU, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang keempat ada rambu perintah, yaitu ada rambu wajib belok dengan bentuk lingkaran biru dengan panah yang menandakan pengendara harus belok ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Dan ada rambu wajib lurus yang berbentuk lingkaran biru dengan panah ke atas yang menandakan pengendara harus terus lurus di jalan tersebut. Yang kelima ada rambu tambahan. Di sini ada rambu tambahan batas kecepatan dengan bentuk lingkaran merah dengan angka yang menandakan batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Dan juga ada rambu tambahan khusus kendaraan tertentu yang berbentuk persegi panjang putih dengan gambar kendaraan yang menandakan aturan khusus untuk jenis kendaraan tertentu seperti truk atau sepeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang marka jalan. Marka jalan adalah tanda yang terletak di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan memperingatkan pengguna jalan. Berikut adalah beberapa jenis marka jalan beserta fungsinya. Yang pertama ada garis kutu putih yang berfungsi untuk menandakan batas jalur lalu lintas dan dilarang untuk melintasi atau berpindah jalur. Biasanya digunakan di tikungan, jembatan, atau area dengan visibilitas rendah. Yang kedua ada garis putus-putus putih yang berfungsi menandakan batas jalur lalu lintas yang boleh dilintasi atau berpindah jalur. Biasanya digunakan di jalan lurus dengan visibilitas yang baik. Yang ketiga ada garis ganda utuh dan putus-putus yang berfungsi jika sisi pengemudi adalah garis putus-putus, pengemudi diperbolehkan untuk melintas atau berpindah jalur. Jika sisi pengemudi adalah garis utuh, maka dilarang untuk melintas atau berpindah jalur. Yang keempat ada garis ganda utuh yang berfungsi untuk menandakan larangan berpindah jalur dari kedua arah. Yang kelima ada garis marka kuning yang berfungsi untuk menandakan pembatas jalur dengan arah yang berlawanan. Yang keenam ada marka zebra, yaitu garis melintang putih yang berfungsi untuk menandakan tempat penyeberangan pejalan kaki. Yang ketujuh ada segitiga atau kotak kuning di persimpangan yang berfungsi menandakan area persimpangan yang harus tetap bebas dari kendaraan saat lampu merah untuk mencegah kemacetan di persimpangan tersebut. Yang kedelapan ada panah arah yang berfungsi untuk menandakan arah yang harus diikuti oleh pengemudi pada jalur tertentu seperti belok kiri, kanan, atau lurus. Yang kesembilan ada tanda stop di permukaan jalan yang berfungsi untuk menandakan tempat di mana kendaraan harus berhenti sepenuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Biasanya ditemui di persimpangan atau pintu keluar atau masuk area parkir. Selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Berikut beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kepemilikan SIM, yaitu surat izin mengemudi. Setiap pengendara harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. SIM harus selalu dibawa dan dapat diperlihatkan kepada petugas kepolisian jika diminta. Yang kedua, ada kelengkapan kendaraan. Kendaraan harus dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku. Kendaraan harus dalam kondisi layak jalan, termasuk sistem rem, lampu, klakson, dan ban. Yang ketiga ada penggunaan sabuk pengaman dan helm SNI. Yang keempat ada kecepatan. Mengemudi dengan kecepatan yang sesuai dengan batas yang ditetapkan dan mengurangi kecepatan di area tertentu seperti sekolah, rumah sakit,
Yang keenam, lampu isyarat dan rambu lalu lintas. Selalu mematuhi lampu lalu lintas seperti merah berarti berhenti, kuning hati-hati, hijau melaju, serta harus mengikuti petunjuk dan peringatan dari rambu-rambu lalu lintas. Yang ketujuh, ada jarak aman. Kita harus menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan menyesuaikan jarak dengan kecepatan. Yang kedelapan, ada penggunaan lajur. Mengemudi di lajur yang sesuai dengan arah dan kecepatan kendaraan. Menggunakan lajur kiri untuk kendaraan dengan kecepatan lebih lambat kecuali saat mendahului. Yang kesembilan, ada mendahului. Mendahului kendaraan lain hanya di tempat yang diperbolehkan dan mendahului dengan aman. Memberikan isyarat dengan lampu sen sebelum mendahului. Yang kesepuluh, ada perilaku di persimpangan, yaitu menghentikan kendaraan sepenuhnya di tanda stop dan memberikan prioritas kepada kendaraan yang datang dari arah yang diutamakan. Yang kesebelas, ada larangan. Kita jika berkendara dilarang menggunakan ponsel saat mengemudi kecuali menggunakan handsfree, dan juga dilarang mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, dan dilarang mengemudi secara ugal-ugalan. Yang ke-12, kewajiban di keadaan darurat, yaitu memberikan jalan kepada kendaraan yang menggunakan sirene seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi, dan menggunakan lampu hazard hanya dalam keadaan darurat. Yang ke-13, ada parkir. Parkir harus di tempat yang diizinkan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Kita perlu menghindari parkir di tempat-tempat yang dapat menghalangi akses darurat atau keluar masuk bangunan.